pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia tersebut berpotensi menjadi ancaman sekaligus pendukung bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Posisi silang pertahanan dan keamanan Indonesia memberi dampak positif atau sebagai pendukung integrasi nasional karena dapat memajukan bangsa Indonesia. Namun, posisi ini juga dapat membuat integrasi bangsa Indonesia terancam, sehingga seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk berjaga-jaga terhadap potensi tersebut. Lalu, apa saja ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia? Ancaman yang berpotensi merusak integrasi nasional meliputi dua hal. Dua hal tersebut adalah ancaman militer dan ancaman non-militer. Pertama, ancaman militer. Ancaman militer merupakan bentuk ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Bentuk ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan yang berbahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. A. Ancaman militer dalam negeri. Disintegrasi bangsa, yaitu melalui berbagai gerakan separatis yang didasarkan pada sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Adanya keresahan sosial yang dilibatkan dalam kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia. Keresahan ini berpotensi membuat kerusuhan massal pada skala yang besar. Adanya upaya perubahan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dan tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Makar atau pengkhianatan pemerintahan yang resmi dan konstitusional. B. Ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri. Adanya pelanggaran terkait batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Adanya pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Adanya aksi teror dari terorisme internasional. Pemberontakan senjata. Pemberontakan merupakan suatu proses yang menentang terhadap suatu kekuasaan yang sah. Perang saudara. Perang saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata di dalam suatu wilayah yang sama. Contoh dari perang saudara diantaranya adalah perang saudara di Suriah. Yang kedua, ancaman non-militer. Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh Indonesia. Salah satu ancaman non-militer yang sering terjadi ialah serangan berupa ideologi. Salah satu bentuknya adalah doktrin untuk mengganti ideologi dasar dengan ideologi lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman non-militer dampaknya lebih besar daripada ancaman militer. A. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengancam integrasi nasional. Meski memang ada juga manfaatnya, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan kejahatan siber, kejahatan perbankan, dan penipuan. B. Ancaman berdimensi keselamatan umum, yaitu ancaman non-militer yang dapat terjadi karena bencana alam. Ancaman tersebut meliputi gempa bumi, letusan gunung, dan tsunami. Sementara itu, ancaman dari manusia dapat meliputi penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan bahan kimia lainnya. Tidak hanya itu, ancaman berdimensi keselamatan umum juga meliputi pembuangan limbah industri, kebakaran, dan kecelakaan transportasi. C. Ancaman berdimensi ideologi. Hal ini terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologis komunis menjadi liberal.